Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Pada video kali ini saya ingin sedikit mereview tentang speedometer sepeda atau cyclocom gitu ya. Cyclocom ini murah meriah, bentuknya kompak, layarnya cukup besar, huruf-hurufnya atau angka-angkanya enggak terlalu kecil, anti air, jadi merek Bogir, sistemnya non GPS ya, ini versinya. Terus kemudian ada sensor kecepatan dan magnetnya, dan punya saya ini sistemnya wireless atau tanpa kabel. Jadi ada dua sistem. Untuk yang seperti di depan saya ini versi kabel dan tanpa kabel. Jadi dalam paket penjualannya selain dapat ini cyclocomnya, dapat dudukannya, dapat sensor dan magnetnya. Terus kemudian ada ininya, panduan penggunanya dalam dua bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Bahasa Inggris. Terus dapat kabel disc, jadi pengikatnya itu bukan karet ya, biasanya kan karet gitu ya, atau strap gitu ya, tapi ini kabel disc. Nah, cyclocom ini bukan baterai cas, pakai baterai gepeng-gepeng gitu, tipis-tipis itu, CR2032 seperti ini, dengan kapasitas 3 volt. Begitu pula dengan sensornya itu juga pakai baterai yang sama. Nah, cyclocom ini nggak bisa langsung dipakai ya. Kalau teman-teman beli, teman-teman harus setting dulu. Mungkin nggak seperti yang versi GPS ya, begitu datang dipasang dipakai. Yang ini harus disetting dulu. Setting terpenting itu adalah ukuran ban roda. Di sini ada cara pengesetannya, parameter setting ini. Jadi tombol O ini pertama-tama itu kita harus nyalain dulu. Terus kemudian tombol O nya dipencet 2 detik untuk masuk ke setting. Terus tombol segitiga ini untuk merubah settingannya. Terus apabila sudah dirubah, dipencet lagi sama tombol O. Jadi seperti ini caranya. Kita nyalakan dulu seperti ini. Ini tombolnya bulat itu di sini, ini tombolnya segitiga, ini tombol mode. Nah, tombol ini harus pada mode speed dan RPM ya. Jadi ini kita tahan yang sebelah kiri. Nah, 2 detik. Pertama-tama kita set waktu bukan jam ya, waktu. Jadi 24 jam atau 12 jam. Kemudian kita set jamnya, jam saat kita lakukan setting itu jam berapa, menitnya, detiknya. Kemudian kita set tanggal dengan tahun dulu,
bulan, tanggal, kemudian satuan untuk temperatur Celcius atau Fahrenheit, kemudian satuan untuk jarak kilometer atau satuan yang lain, mungkin saya tidak ngecek. Kemudian kita set, nah ini adalah lingkar roda, atau tapi yang dimasukkan adalah angka circumference. Nah, di manualnya ini ada tabelnya, jadi manualnya jangan hilang ya. Jadi ini 2089 karena ban saya pakai 26 inci kali 1,9, sebenarnya 1,95 tapi nggak ada, saya kayak pilih yang mendekati ini, circumference-nya 2089. Kita anu lagi, masuk ke ini speed RPM. Jadi set waktu 24 atau 12, set jam, set menit, set detik, set tahun, set bulan, set tanggal, kemudian set satuan temperatur, set satuan untuk jarak kilometer, kemudian masukkan tire circumference itu tadi yang di tabel berapa sesuai dengan ban yang teman-teman pakai, set berat badan kita, kemudian lampu LED nyala atau mati, terus reset odo kalau baru, kalau baru dinolkan semua ini odo. Kemudian RAT ini average apa ya, lupa saya, ini juga dinolkan kalau baru. Nah, selesai. Jadi setelah set-set itu tadi baru teman-teman bisa pakai, nggak bisa langsung seperti mungkin kalau pada mode yang lebih mahal itu apa yang pakai GPS, ini harus di set, kalau enggak nanti enggak cocok. Nah, kelemahannya apa selama saya pakai, jadi ini sudah saya pakai dekat ya, 8 kilo, jadi ini odonya 8,4 kilo, jadi ini rekod speed maksimal saya 31,7, ini rekod speed average saya 19,1, kalori 312 ya. Sedang RPM ini bukan RPM cadence ya, nggak ada RPM cadence, ini RPM roda, perputaran RPM roda. Jadi dia selain mengukur kecepatan juga perputaran RPM roda. Kekurangannya itu yang pertama kabel disnya itu tipis, jadi kalau kita tarik kencang itu dia putus. Yang kedua, kelemahannya itu ini, di sini kan ada kata-kata keterangan shut off mode ya, jadi odometernya ini akan mati sendiri otomatis jika nggak ada sinyal riding dalam waktu 4 menit. Jadi kalau roda tidak berputar, istilahnya sensor nggak menerima sinyal gitu, nggak mengirim sinyal, jadi cyclocom ini akan mati sendiri 4 menit.
Nah, sayangnya di sini ada keterangan lagi nih. Ketika ready sinyal itu ada kembali, jadi semua data akan diresume gitu, diteruskan gitu ya toh. Tapi ini ada keterangannya suitable for wire odometer. Nah, jadi hanya untuk odometer atau speedometer yang kabel, bukan wireless. Jadi tadi itu saya coba, memang benar kalau berhenti lebih dari 4 menit maka speedometernya akan mati sendiri. Tapi ketika jalan speedometer ini nggak nyala, nggak mau nyala dia. Jadi saya harus tekan tombol yang tengah ini baru dia nyala. Nah, kalau dilihat dari keterangannya di user manual ini memang begitu ya kalau yang versi wireless. Di versi wireless itu kalau mau resume saat kita jalan itu kita harus tekan lagi tombol yang tengah itu. Jadi nggak bisa nyala sendiri. Kalau mati bisa dia mati sendiri setelah 4 menit nggak gerak. Tapi saat kita gerak dia nggak mau nyala lagi. Harus tekan tombol lah. Kalau yang pakai kabel dia bisa itu. Ini keterangannya ada di sini. Jadi lucu ya, yang lebih canggih yang wireless itu malah nggak mau nyala sendiri dia. Justru yang kabel yang lebih istilahnya lebih ketinggalan zaman ya toh, malah mau nyala sendiri ketika kita jalan karena inputnya apa sensornya itu ngirim sinyal lewat kabel itu, kabelnya ngeluarin setrum kan, dia nyala. Sedangkan wireless meskipun si sensor itu ngirim sinyal, ini penerimanya receivernya ini mati, jadi ya percuma gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus nyalain tombolnya ini lah, ini udah mati 4 menit. Jadi itu brengseknya lucu ya. Jadi kaget ya, lo kok gak nyala. Untung kok waktu tadi saya coba kok masih nggak jauh ya dari tempat berhenti terakhir. Kok kalau jauh ya nasib, yang sudah 2 kilo jalan baru ketahuan kalau dia nggak nyala gitu. Waduh, mampus. Jadi itu yang paling menjengkelkan itu ya. Tahu gitu saya beli yang kabel ya. Ini saya nggak tahu kalau ini wireless ya. Bukannya saya nggak suka, saya suka. Tapi saya punya motif lain, memanfaatkan si sensor itu tadi untuk nyalain lampu. Jadi nanti karena saya itu sensor itu kalau pakai kabel ya, kabelnya saya cabang 2 gitu. Yang satu untuk nyalain ini sendiri, yang satu untuk nyalain lampu ya. Tentunya nggak asal gitu aja, harus ada rangkaian lagi. Coba kan enak gitu, nggak perlu on off gitu. Jadi kalau rodanya putar gitu lampunya nyala, kalau rodanya berhenti lampunya mati kan gitu. Nah saya sih gitu tadinya awalnya, makanya saya beli ini, bukan yang istilahnya yang GPS itu. Tapi ternyata saya dapat unit yang wireless ya, sama juga bohong deh. Karena saya terus terang kalau untuk bongkar sensornya sendiri takut ya, takut kalau nggak bisa balikin kan. Kalau kita bongkar kabelnya aja diiris sedikit terus di jumper gitu kan lebih mudah. Tapi ya sudahlah, sudah terlanjur, nanti saya pikirkan lagi caranya. Jadi kembali lagi ke odometernya ini atau speedometernya ini. Jadi jeleknya itu kabel tisnya tipis, jadi gampang putus. Yang kedua yaitu dia bisa mati sendiri tapi nggak bisa nyala lagi. Kalau nyalakan kembali harus tekan tombol. Untuk versi yang wireless ya, sesuai dengan keterangan yang ada di user manual ini, keterangannya di sini kan begitu, paling nggak tersiratnya seperti itu arti yang saya artikan itu kata-kata ini.
when there is radio signal itu suitable for fire odometer itu gitu. Nah itu. Terus untuk dia bisa diandalkan nggak, cocok apa enggak? Nah cocok kalau saya bilang. Jadi angka-angka yang ditampilkan di sini itu sebenarnya alasan kedua saya beli seperti ini karena untuk membandingkan aplikasi yang sama, aplikasi speedometer yang saya install di HP saya Android. Jadi saya kalau pakai sepeda itu tadinya speedometernya pakai aplikasi yang saya install di Android namanya Bike Tracker gitu. Nah, karena Bike Tracker itu pakai GPS, dia istilahnya kendalanya itu pergerakan naik turunnya kecepatan itu. Jadi ini pergerakan current speed ini dia nggak apa ya, nggak smooth gitu, jadi loncat itu. Misalkan saya lagi jalan itu kecepatan 18 terus naik ke 20 gitu ya toh. Nah dia dari 18 ke 20 itu enggak, terus 18 19 20 enggak, 18 20 terus kalau naik lagi 24 25 gitu. Kadang itu goesan saya tetap gitu, jalan kelihatannya sih tetap ya toh lajunya, tapi dia malah turun 18 kemudian naik lagi gitu, turun lagi naik lagi gitu. Jadi tergantung tangkapan sinyal GPS-nya kan, kadang tangkapan sinyal GPS-nya itu enggak bagus ya, jadi dia loncat-loncat gitu. Nah mau saya bandingkan antara yang aplikasi, apakah data yang disodorkan ke saya itu valid. Nah alatnya itu ini. Nah ini juga saya bandingkan datanya yang di sini dengan aplikasi. Nah ternyata datanya itu hampir sama lah. Kalau current speed itu saat kita jalan atau saya jalan itu kecepatannya yang Cyclocom ini lebih tinggi 1 km per jam dari yang aplikasi. Jadi misalkan ini 25, itu di aplikasi 24, selisih 1 km per jam. Untuk kalori saya belum lihat ya, maaf ya. Ini kan ada kalori yang, nah untuk distance ini sama, riding time ini juga sama, RT itu riding time. Odo itu ya karena baru ya sama, tapi nanti tambah lama ya tambah beda. Ini kan cenderung tetap gitu. Terus riding time average ini ya yes ya untuk sekarang ya sama gitu loh. Kan yang dipakai kan bukan riding time average tapi riding time current ini, RT ini, jadi bukan RAT ya, itu bukan RAT, jadi bukan bukan RAT ini, bukan RAT tapi RT. Nah nanti saya belum tahu ya, nanti ke depannya kalau tambah istilahnya jaraknya yang saya tempuh itu semakin banyak, gimana ini RAT nya ini. Kalau Odo pasti nambah ya, kalau RAT ini gimana saya nggak tahu ini ke depannya nanti. Ini kan baru saya coba 8 kilo ini, nanti besok kalau saya sepedaan lagi 8 kilo atau 10 kilo lah RAT nya ini gimana. Tapi yang pasti yang jadi panutan kan ini RT ini, bukan RAT. Ini kan riding time yang sekarang gitu loh. Jadi ini cukup layak ya untuk dimiliki, dibeli lah. Oh ya, ini selain bukan nggak GPS, dia nggak aplikasi ya, jadi nggak punya aplikasi, nggak bisa connect Strava gitu, nggak bisa dia. Aplikasi untuk dirinya sendiri aja nggak ada di Android atau di
sistem iPhone itu. Jadi datanya dia itu ya untuk dia sendiri, nggak untuk dibagi-bagi istilahnya. Jadi nggak kekinian lah kalau kalau dapat dikata. Kalau yang kekinian itu kan dia bisa sharing data ya toh, punya aplikasi lah dia di Android atau di iPhone gitu ya. Nanti dia bisa connect ke aplikasi yang ada di HP gitu ya. Nah ini nggak punya, nggak ada, nggak bisa gitu. Jadi ini kalau dikatakan basic yang nggak sepenuhnya basic gitu, tapi dia lebih ke antara benar-benar basic dan kekinian itulah tengah-tengah. Untuk harga saya lupa, ini mungkin sekitar 100 120 150 gitu ya, under 150 lah ini. Cuma ya ini bukan, sekali lagi ini bukan GPS, masih pakai sensor kecepatan, ada magnetnya. Nah ada dua sistem, wireless sama kabel. Terus dia belum juga nggak akan dilengkapi kabel data ya. Ini kan kabel data punya lampu ya, saya simpan di sini. Itu bukan punyanya ini, bukan, ini punya lampu, saya juga beli lampu soalnya. Ini si power source-nya pakai baterai ya, tipis itu CR2032 itu 3 volt dayanya. Nah ini tadi juga sempat saya pakai sebentar malam gitu. Kalau malam itu lampunya nyala memang, tapi ini sebentar itu. Pada settingannya itu ada on ada off ya. Yang on aja dia cuma nyala sebentar itu lampu backlightnya itu. Apalagi yang off. Yang off itu ya apa ceritanya kingku. Nggak peteng ya, itu gelap. Jadi kalau pas riding night ride itu tadi saya sempat sebentar itu ya nyala dia ketika saya pertama kali tekan tombol. Terus itu dia padam. Maksud saya itu tadi saya on kan itu biar kalau malam bisa nyala, jadi nggak gelap. Ternyata nyala sebentar toh. Nyala sebentar toh ternyata. Di situ dia mati, jadi ya cukup gelap. Oh ini ada anunya, ada cara settingnya ini backlight ini. Itu backlight selection, press M key for 5 seconds to open or close the long light backlight anytime. Terus oh harus manual ya. Harus manual nyalain anunya backlightnya kalau pengen lama. Gitu, jadi kalau pengen nyala terus kalau malam ini ditekan 5 detik. Saya pikir itu tadi settingan sudah saya setting jadi otomatis, ternyata enggak. Jadi lumayan ya ini ya. Terus kemudian bodinya nih, nah ini kan di gambar itu kan di pelapaknya tuh kan kayak kayak besar itu, kita kan kecil ini cuma sekian ya, tapi enggak apa-apa, ini displaynya cukup bisa dibaca angka-angkanya. Jadi sekali lagi ini kalau istilahnya
canggih ya lumayan itu. Dia ada speed, current speed, average speed, distance, terus odometer, terus kalori juga. Ini kalori mana tadi? Kalori, ya ini ini 331 jadi average speed, kalori yang kita keluarkan gitu ya. Terus cara kita bersepeda 6 kilo atau 8,4. Oh ya, ini yang jelek itu yang saya nggak habis pikir tuh, ini kan baru ya toh, tadinya kan auto kan 0. Saya itu bersepeda itu sudah 8,4 kilo sebenarnya dengan waktu 27 menit ini, tapi ada beda di ini, di ya ini riding time. Jadi ada perbedaan antara riding time dengan riding average time. Riding time ini lebih sedikit, itu pula dengan distance, current distance. Di current distance ini tercatat 6 kilo, 11 ya. Padahal kalau di Odo itu 8 kilo, 8,4 kilo. Padahal ini kan masih baru, harusnya kan antara ini odometer sama distance ini, current distance ini seharusnya kan sama. Kalau masalah riding time sama average riding time beda, itu saya bisa mengerti, penghitungannya atau pencatatannya itu beda. Tapi kalau distance ini loh kok beda gitu loh, padahal ini kan baru, kan sama-sama 0 itu. Distance-nya 6,11 kilo current distance-nya. Nah yang utuhnya ini, nah ini utuhnya 8,4. Ini saya tidak habis pikir ini juga. Ini salah satu kelemahan, ini saya belum menemukan apa sebab distance-nya ini berbeda antara utuh dan current distance lah dapat dikatakan. Jadi begitu ya, nanti link pembeliannya saya cantumkan di deskripsi. Terus saya juga akan cantumkan aplikasi di Android yang saya pakai sebagai pembanding lah istilahnya, tolok ukur apakah ini cocok, datanya valid, pun dengan sebaliknya apakah data di backtracker itu valid. Saya makanya beli ini, dan ternyata dua-duanya untuk speed dan jarak dan ini waktu bersepeda menunjukkan angka yang nyaris sama. Untuk sementara ini seperti itu. Jadi ini sangat recommended kalau untuk dibeli karena bentuknya kompak, layarnya juga bisa terbaca dengan baik, ada backlightnya juga. Ada dua macam sistem, yaitu wireless dan kabel. Sayangnya dia masih pakai baterai kancing lah ya, baterai gepeng, itu bukan baterai cas. Kemudian kabel tisnya juga tipis, gampang putus. Habis itu tadi ada perbedaannya signifikan antara odometer dan current riding time. Kalau yang saya alami, maksudnya current distance di sini, DST ini. Padahal ini kan baru, harusnya kan antara odometer sama distance ini angkanya sama. Kenapa kok ini beda gitu? Saya nggak habis pikir juga. Kalau riding time sama riding time average itu beda bisa, karena metode pencatatannya atau perekotannya mungkin berbeda. Tapi kalau distance, terus bedanya di apanya gitu loh, saya nggak ngerti. Jadi demikian, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, semoga dilimpahi barokah dan rezeki yang banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.